Halo teman-teman, selamat datang di tayangan online hari ini. Hari ini tepat Jumat Agung di mana kita mengingat kematian Yesus Kristus. Mari kita berdoa teman-teman. Tuhan Yesus, terima kasih buat anugerah-Mu Tuhan. Mungkin kami tidak bertemu secara fisik, tidak berkumpul, tapi kami percaya Roh Kudus-Mu bekerja Tuhan di tengah-tengah kami Tuhan. Bahkan Roh Kudus-Mu ada di setiap hati kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kalau pada kesempatan kali ini kami mau mendengarkan khotbah, biarkan hati kami seperti tanah yang subur Tuhan. Juga mampukan hamba-Mu dalam menyampaikan firman Tuhan. Biarkan apapun yang disampaikan itu semua dari isi hati-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Hari ini kita berbicara mengenai kasih dan keadilan Allah. Jumat Agung adalah momen yang penting di mana kita mengingat kembali mengenai pengorbanan Tuhan Yesus Kristus melalui kematiannya di kayu salib. Selain itu, kematiannya justru mengingatkan kita letak dasar iman Kristen. Jika Yesus tidak mati, maka runtuhlah semua dasar iman kepercayaan kita, teman-teman. Oleh karena itu, kita akan membaca firman Tuhan untuk perenungan pada hari ini. Mari kita membaca bersama-sama Filipi 2 ayat 6-11. 1, 2, 3. Yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus adalah Tuhan, bagi kemuliaan Allah Bapa. Melalui ayat ini kita boleh merenungkan, walaupun Yesus adalah Tuhan, dia rela mengosongkan dirinya dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi manusia untuk menanggung dosa-dosa kita. Sebagai anak Allah yang tidak berdosa, ia menjadi korban yang tidak bercacat, yang disyaratkan oleh Allah. Keadilan Allah menuntut hukuman atas dosa. Kasih Allah menggerakkan dirinya untuk mengutus anaknya, yaitu Yesus Kristus, menjadi korban pendamaian atas semua dosa. Aku percaya teman-teman bahwa pengorbanan Kristus telah sempurna menghapus dosa kita. Bahkan dosa-dosa kita lunas dibayar. Karya salib Kristus adalah wujud kasih dan keadilan Tuhan kita, di mana Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang adil. Di mana ada dosa, Dia harus menghukumnya. Karena dosa adalah kekejian di mata Allah, dan upah dosa ialah maut. Tetapi Tuhan yang kita sembah juga adalah Tuhan yang penuh kasih. Dia mengasihi kita. Oleh karena itu dia menanggung hukuman dosa itu bagi kita. Oleh karena itu aku akan membagikan sebuah kisah. Bagi teman-teman mungkin yang belum pernah mendengarkan kisah ini, aku akan sedikit menceritakan sebuah kisah di awal abad 20-an. Aku berdoa melalui kisah ini membantu kita untuk mengerti pengorbanan Tuhan kita. Jadi pada awal abad 20, ketika terjadi pergolakan di Rusia, ada seorang tokoh yang revolusioner, yang memimpin gerakan revolusi yang ingin menggulingkan Kaisar Rusia bersama dengan pengikutnya. Dia hidup di tenda-tenda dan sering berpindah-pindah tempat untuk menghindari kejaran pasukan pemerintah yang ditugaskan untuk menangkap mereka. Jenderal ini bernama Syamila. Dia dikenal sebagai pemimpin yang adil dan kejam. Siapa saja yang bersalah pasti akan dihukum seadil-adilnya. Berhubung mereka hidup berpindah-pindah, maka mereka harus berhemat dalam segala hal, termasuk dalam hal makanan. Sampai pada suatu saat, ketika mereka sedang kekurangan bahan makanan, otomatis mereka perlu
lebih berhemat lagi. Seorang prajurit datang membawa laporan bahwa telah terjadi pencurian bahan makanan dari tempat penyimpanan bahan makanan tersebut. Mendengar hal itu, Jenderal Syamila begitu marah, dan dengan marahnya dia memerintahkan kepada seluruh pengikutnya untuk berkumpul di tenda utama pada besok harinya. Keesokan harinya, seluruh pengikut Jenderal Syamila telah berkumpul di tenda utama itu. Tak lama kemudian, jenderal itu tiba dan membuat sebuah pengumuman bahwa barang siapa diketahui melakukan pencurian, maka pencuri itu harus dihukum cambuk sebanyak 50 kali. Wah, mendengar seperti itu, pengikutnya mereka patuh dengan rasa takut telah mendengarkan apa yang diumumkan jenderal tersebut. Waktu pun berlalu, hari demi hari, minggu demi minggu, sudah tidak terdengar lagi tentang berita pencurian bahan makanan. Namun mereka tetap hidup berhemat demi mencukupi kebutuhan mereka, karena mereka harus hidup di tempat yang berpindah-pindah. Namun beberapa bulan kemudian, prajurit yang sama datang melapor lagi dan membawa kabar baik dan kabar buruk. Prajurit itu membawa kabar baik, yaitu menyampaikan telah terjadi pencurian pada bahan makanan, tapi pencurinya kali ini langsung tertangkap. Betapa bukan main marahnya Jenderal Syamila mendengarkan hal itu. Tanpa berpikir panjang, jenderal langsung memerintahkan untuk menghukum pencuri itu. Coba tebak teman-teman, apa yang terjadi setelah itu? Jenderal sangat terkejut sekali ketika dia mendengar ternyata pencuri itu adalah ibunya sendiri. Wow, muncul kebimbangan di hatinya. Sebab bila tidak menghukum ibu tadi, maka para pengikutnya mempertanyakan keadilannya selama ini yang telah dijunjung tinggi oleh Jenderal Syamila. Tapi satu sisi, jenderal tersebut mengasihi ibunya, dan bila dia menghukum, maka dia akan dikenal sebagai anak yang kejam, yang tidak mengasihi orang tua, yang anak durhaka dan lain sebagainya. Jadi apa yang harus dilakukan? Pada waktu itu orang banyak sudah berkumpul. Si pencuri, yaitu ibunya sendiri, sudah berlutut di tengah-tengah tenda utama menunggu hukuman. Para pengikut Jenderal Syamila pun bertanya-tanya, apa yang dilakukan si jenderal itu? Tak lama kemudian, Jenderal Syamila hadir dengan jubah kebesarannya. Dia pun berkata, siapkan hukuman. Wow, apakah ini akan dihukum? Kemudian tak lama, ibunya berlutut sambil menangis dan menunggu cambukan dari algojo yang sudah bersiap mengayunkan cambuknya. Tiba-tiba tanpa diduga, teman-teman, si jenderal tersebut mendekati ibunya dan membuka ikatan di tangannya dan mengangkat dan memeluk ibunya sambil berkata, "Ibu, aku sangat mengasihimu. Apapun yang terjadi, aku takkan membiarkan seorang pun menyakiti ibu." Begitu mengharukan. Semua orang menjadi kaget ketika Jenderal Syamila membawa ibunya ke pinggir tenda dan membuka jubah kebesarannya itu. Dan dia mengenakan jubah itu kepada ibunya. Dan lebih mengagetkan lagi, Jenderal Syamila juga membuka pakaian dan berjalan di tengah-tengah tenda, dan dia berlutut. Dia berkata kepada algojo tersebut, "Hukumlah aku. Aku akan menggantikan ibuku." Si algojo pun hendak menolak permintaan sang jenderal. Dia tidak mau, aku tidak mau menghukum engkau. Tapi Jenderal Syamila tetap meminta supaya dia tetap dihukum. Dan akhirnya dia menjalankan hukuman untuk menggantikan ibunya. Banyak orang menjadi terharu melihat kejadian itu. Jenderal Syamila pun dalam keadilannya yang ditakuti, tapi melihat dia pun penuh kasih terhadap ibunya. Melalui cerita ini, teman-teman,
sangat jelas sekali untuk membantu kita memahami bagaimana pengorbanan Yesus Kristus di kayu salib. Teman-teman, kalau kita boleh merenung, mestinya kita yang menerima hukuman tersebut dari Allah Bapa. Mungkin kalian bertanya, loh kenapa aku harus menerima hukuman? Aku tidak melakukan dosa apapun. Aku ada anak yang baik, aku tidak berbohong, aku tidak nyontek, aku tidak berani dengan orang tua, aku tidak berpikir porno atau tidak berpikir jelek kepada temanku. Aku ini anak yang baik, aku ini anak teladan. Teman-teman, kalau kita boleh jujur, kalau kita membuka firman Tuhan, kita buka Roma 3 ayat 23. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Jelas kita semua tidak ada yang baik, teman-teman. Tahukah teman-teman, dosa yang kita miliki bukan sekedar aktivitasnya, tetapi kita memiliki identitas pendosa. Karena kita mewarisi kutuk Adam. Identitas kita sebagai pendosa itu membuat kita cenderung melakukan hal-hal yang salah. Mungkin saat ini kamu belum jatuh dalam dosa atau belum melakukan kesalahan. Tapi aku jamin, cepat atau lambat, setelah ini kalian akan melakukan kesalahan. Oleh karena itu, Yesus turun ke dunia. Dan dia mati, supaya kita yang dulunya mati secara rohani, juga turut dibangkitkan juga dalam kebangkitannya. Atau mungkin teman-teman saat ini yang merasa tidak layak, atau kalian sadar telah banyak melakukan kesalahan dan dosa, kalian jangan merasa takut datang di hadapan Tuhan. Karena tidak satu pun dari kita yang layak, bahkan aku pun tidak lebih layak daripada kalian. Tetapi syukur kepada Tuhan kita, oleh karena kematian Yesus Kristus, kita dilayakkan, kita dibenarkan, kita dikuduskan, bukan karena perbuatan kita. Martin Luther, Bapak Gereja kita, mengatakan bahwa kebenaran yang kita miliki adalah kebenaran yang asing. Maksudnya kebenaran kita itu diberikan karena anugerah dari Tuhan saja. Aku percaya melalui kematian ini, melalui kematian Yesus, justru kita beroleh pengharapan. Karena dia tidak hanya mati, tapi dia bangkit juga di hari yang ketiga. Dan dia saat ini menjadi imam besar kita semua. Sebagai penutup, kita akan membaca firman Tuhan sekali lagi dari Ibrani 4 ayat 14 sampai 16. Karena kita sekarang mempunyai imam besar agung yang telah melintasi semua langit, yaitu Yesus Kristus, Anak Allah. Baiklah kita berpegang teguh pada pengakuan iman kita, sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya sama dengan kita, ia tidak dicobai dan dia tidak berbuat dosa, hanya tidak berbuat dosa. Sebab itu marilah dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapatkan pertolongan kita pada waktunya. Saya berdoa kita semua dikuatkan melalui kematian Yesus Kristus. Tidak ada dalam tokoh manapun, Tuhan manapun yang rela mati untuk dosa umat manusia. Yesus Kristus adalah Tuhan yang bukan hanya di tahta surgawi, tapi dia turun ke dunia untuk menyelamatkan kita semua, teman-teman. Ini adalah pengharapan buat kita sebagai orang-orang percaya. Mari kita berdoa, teman-teman. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Tuhan, melalui karya salib-Mu kami melihat keadilan-Mu, kami melihat kasih-Mu Tuhan. Mestinya kami yang dihukum, mestinya kami yang binasa Tuhan, tapi kami beroleh hidup kekal karena kebaikan-Mu, karena Tuhan. Terima kasih Tuhan, biarkan di masa muda kami belajar bukan hidup untuk diri kami sendiri, tapi kami hidup demi kemuliaan-Mu Tuhan. Melalui kematian-Mu Tuhan, kami kembali dikuatkan, kami kembali disadarkan bahwa kami nggak layak, kami nggak mampu Tuhan, tapi Roh Kudus-Mu yang menolong kami, Roh Kudus-Mu yang memampukan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, berbicaralah pada kami secara pribadi Tuhan. Hamba-Mu terbatas Tuhan, tapi
Roh Kudus-Mu yang akan terus berkarya dalam hati kami hari lepas hari Tuhan. Pakai hidup kami untuk kemuliaan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Teman-teman, terima kasih kalian udah melihat tayangan ini. Aku berdoa Roh Kudus terus berkarya dalam hidup kita dan kita bisa menjadi pelaku-pelaku firman dan mengingat Injil dalam setiap hari dalam hidup kita. Amin.